Video ini mengundang kehebohan dan membuat jagat maya terkejut. Ceritanya begini. Seorang pria asal Lombok mengaku siap menjual tokek berukuran jumbo seharga 1 triliun rupiah. Dalam video, pria yang mengenakan kemeja garis biru putih itu terlihat memegang seekor tokek besar dengan panjang 85 cm. Menurut pengakuannya, tokek itu berjenis julung-julung. Bukan kali ini saja nilai transaksi jual beli tokek membuat kita geleng-geleng kepala. Tahun lalu, beredar pula sebuah rekaman yang memperlihatkan momen transaksi jual beli binatang merayap itu dengan harga 10 miliar rupiah. Angka yang setara dengan nilai sebuah rumah mewah di kawasan elit. Tampak seorang pria pemilik tokek sedang bertransaksi dengan latar tokek dan setumpuk uang yang menggunung. Tokek berukuran 45 cm itu diketahui milik seorang pria bernama Namik asal Magelang. Di Kalimantan, tokek juga pernah dibanderol senilai 179 miliar rupiah. Tokek raksasa seberat 64 kg itu ditemukan di Kalakbakan, perbatasan Nunukan, Malaysia. Tampak tak masuk akal. Bagaimana mungkin hewan dengan kulit kasar berbintik-bintik itu ditebus dengan harga fantastis? Apa alasan yang membuat para pemburu tokek rela mengeluarkan uang selangit? Apa pula keistimewaan hewan ini? Tokek merupakan reptil yang masuk dalam suku Geckonidae. Hewan ini nyaris dijumpai di semua daerah. Persebaran paling banyak ada di daerah Asia Selatan, Asia Tenggara, Jepang, dan Korea. Hewan nokturnal ini juga ditemukan di ujung Santa Cruz di Lautan Pasifik. Usut punya usut, rupanya tokek memang bukan hewan sembarangan dan diyakini berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bagian lidah tokek disebut berkhasiat tinggi dalam mengobati penyakit HIV. Empedunya menjarap untuk meningkatkan sistem imun serta berkhasiat sebagai anti tumor dan kanker. Namun tak semua bisa dijadikan obat. Hanya tokek dengan bobot lebih dari 3 ons dan dalam kondisi hidup yang bisa dijadikan obat. Kalau untuk itu saya kurang tahu ya, soalnya saya hanya sekedar pengadaan aja istilahnya intinya. Saya nggak pernah menjual sendiri yang harganya fantasi seperti itu, nggak pernah punya soalnya. Kenapa? Karena saya kalau miara itu ya nggak pernah sampai lama, asal punya yang gede pasti ada yang beli, seperti itu aja terus. Ada yang dipotong bakal obat gatal, ada yang dipiara untuk dibesarkan. Sebagai obat aneka penyakit, tokek sudah diekspor ke luar negeri dan juga digunakan dalam pengobatan tradisional Cina atau traditional Chinese medicines. Saking tingginya manfaat, harga tokek dengan ukuran 1,5 ons dipatok sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Sementara tokek yang sudah besar dengan berat 4 ons bisa dihargai ratusan juta rupiah. Jika dijual dalam satuan kilo, harga ini ditafsir bisa mencapai 300 juta rupiah. Panjang 30, 32, 33, 34, 35 kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan piara sampai lama bisa lebih dari segitu, sampai 37, 38 juga saya pernah punya. Tapi kalau untuk lebih dari segitu saya nggak pernah punya. Panjang 30 cm, satuan 100 ribu. Kalau untuk 10 ekor per 10 itu 600 ribu. Dapat kortingan 40%, Pak. Iya. Paling satu ekornya per piece itu cuma 10 juta paling. Di Indonesia, tokek sering dikaitkan dengan mitos kuno dan keyakinan kebudayaan tertentu. Yang paling umum diketahui adalah suara yang dihasilkan tokek seringkali diartikan sebagai pertanda khusus. Mulai dari pembawa keberuntungan, pertanda kehadiran makhluk halus, hingga pemberi sinyal akan datangnya musibah ataupun mara bahaya. Itu mitos saja ya,
mitos saja yang bisa dipercaya, bisa tidak. Dan bukan hanya tokek ya, kadang-kadang juga binatang-binatang lain itu bisa juga dijadikan semacam petunjuk gitu ya, atau tanda ya tentang sesuatu. Misalnya burung ya, burung gagak. Nah, kalau itu berteriak-teriak ya, itu tandanya ada kematian, misalnya seperti itu. Tapi khusus untuk burung gagak ini kan bisa diteliti. Burung itu kan peka ya, tentu cepat sekali tercium dalam jarak radius sekian itu tercium. Nah itu seperti itu bisa diterangkan secara ilmu pengetahuan. Tapi macam tokek itu ya, mitos tentang tokek itu apakah itu merupakan petunjuk gaib atau apa gitu? Menurut saya itu sepenuhnya itu kepercayaan saja. Selain dianggap hewan spesial, ternyata sejumlah kalangan mempercayai jika suara tokek mengandung banyak misteri. Hal ini pun sering disangkut pautkan dengan adanya berbagai kejadian goib. Mitos tokek bisa meramal masa depan. Suara yang dihasilkan lebih dari 3 kali digunakan orang zaman dulu untuk menebak masa depan, menandakan keberadaan makhluk halus. Suara tokek yang terdengar dekat berarti makhluk halus berada jauh, begitupun sebaliknya. Penolak bala. Suara tokek dan keberadaannya diyakini dapat menangkis semua kiriman jahat yang akan masuk ke dalam rumah. Pembawa keberuntungan. Faktor kelangkaan tokek dianggap menjadi alasan pendukung tokek sebagai hewan pembawa keberuntungan. Tokek besar, peliharaan dukun. Tokek berukuran besar lebih dari 15 cm dianggap memiliki tuan, yaitu orang sakti. Gigitan tokek tak pernah lepas. Walaupun gigitan tokek tak beracun, namun mitos ini dihindari sebagian orang yang percaya. Seperti biasa lah, itu kan dari satu mulut ke mulut lain itu lalu berkembang menjadi cerita bermacam-macam. Tapi menurut saya ya itu semua adalah mitos saja, kepercayaan saja ya, bahwa suara binatang tertentu itu bisa menjadi tanda gaib ya tentang sesuatu yang lain itu ya, menjadi tanda seakan-akan itu seperti suara gaib gitu. Di balik jual beli tokek dengan harga selangit dan berbagai mitos yang berkembang, ada sebuah kisah menarik lainnya terkait tokek dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini juga berkaitan dengan pembakaran Nabi Ibrahim alaihi salam karena mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim, seperti dikabarkan surat Al-Anbiya ayat 68 hingga 69. Mengenai bahwa tokek ini adalah merupakan suatu binatang yang pada saat kaum Urfa, yaitu menyediakan kayu bakar dan lubang yang besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 68, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Dan berfirman, hai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim yang diselamatkan Allah dari kobaran api sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membunuh tokek karena tokeklah satu-satunya hewan yang meniup api saat Nabi Ibrahim dibakar. Bunuhlah tokek karena hewan itu yang telah meniup api yang digunakan untuk membakar Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad dhaif. Hadis lain yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah juga menguatkan dalil akan peristiwa tersebut. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, semua hewan di muka bumi ini berusaha memadamkan api tersebut, kecuali tokek yang berusaha meniupnya. Terlepas dari mitos atau cerita semata, tokek termasuk hewan yang berguna bagi lingkungan dan manusia.
Tokek dianggap memiliki peran untuk mengendalikan hama serta mempertahankan ekosistem yang rapuh. Di alam bebas, tokek adalah predator pemakan serangga dan cacing. Namun pada sisi spiritual, suara tokek ikut menstimuli otak dan semangat. Pada saat suara tokek berhenti, disitulah keberuntungan telah digariskan. Wallahualam, pisawang.